Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke guys, tadi sedikit perkenalan diri dari saya. Ya, saya bernama Deswita Dewi Lasmini atau biasa dipanggil Deswita. Saya duduk di bangku kelas 11 dan saya mengambil jurusan MPLB yang berarti Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Saya berasal dari SMK Negeri 9 Semarang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas proyek PJBL 1. Tugas proyek PJBL 1 ini yaitu menganalisis makanan atau minuman tradisional yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas makanan tradisional yaitu getuk goreng. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan makanan satu ini? Yuk, temenin aku menganalisis makanan tradisional getuk goreng. Sebelumnya, ada beberapa alasan saya memilih menganalisis makanan ini. Karena 1. Mudah ditemukan, yang kedua, rasanya yang lezat, dan yang ketiga, banyak penggemarnya. Lanjut, apa sih getuk goreng itu? Yuk kita telusuri. Coba kita tanya di Mbah Google. Apakah Mbah Google tahu getuk goreng itu apa? Wah, dari gambarnya saja sudah terlihat makanan ini sangat enak dan lezat. Berikut pengertian getuk goreng. Getuk goreng adalah cemilan asli khas Sokaraja, Banyumas yang sudah cukup populer di masyarakat dalam kota maupun luar kota. Getuk goreng terbuat dari bahan dasar singkong atau biasanya masyarakat Banyumas menyebutnya dengan sebutan bolen. Dengan tambahan gula Jawa membuat getuk goreng ini menjadi manis dan gurih. A few moments later. Nah, selanjutnya kita akan mencari sejarah dari getuk goreng. Tipu. Okay. Getuk goreng ditemukan pada tahun 1918 secara tidak sengaja oleh Bapak Sanpringat, seorang penjual nasi rames keliling di daerah Sokaraja. Getuk basah adalah salah satu dagangannya. Pada saat itu, getuk yang dijual tidaklah laku, sehingga beliau memiliki akal agar getuk tersebut bisa dikonsumsi kembali. Wah, ternyata begitu sejarah dari getuk goreng. Selanjutnya, ciri-ciri getuk goreng itu bagaimana sih? Kalian juga pasti ingin tahu gimana ciri-ciri khas dari getuk goreng itu sendiri. Nah, di bawah ini sekilas contoh makanan tradisional getuk goreng. Rasanya yang manis, gurih, dan legit, dibuat dari singkong dan dibumbui gula kelapa, membuat banyak kalangan masyarakat menyukai salah satu makanan tradisional ini.
Kira-kira berapa lama ya getuk goreng dapat bertahan dan getuk goreng bisa disimpan? Getuk goreng yang sudah dingin siap dikonsumsi dan bisa tahan sampai 7 hari. Produsen getuk goreng Sokaraja masih menggunakan kemasan produksi dari besek yang dibuat dari anyaman bambu sebagai wadahnya. Wah, ternyata masih sangat tradisional sekali ya cara pengemasan atau pembungkusan getuk goreng khas dari Sokaraja sendiri. A few inches later. Ternyata ada juga loh kekurangan dari getuk goreng. Yang pertama, daya tahan produk relatif tidak cukup lama. Yang kedua, minimalnya jumlah SDM yang berkualitas. Dan yang terakhir, perbedaan bahan baku membuat cita rasa yang berbeda. Ternyata ada juga loh keuntungan mengonsumsi getuk goreng, salah satunya yang ada di layar ini. Yang pertama, manfaat getuk goreng pada sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan data Kemenkes RI TKPI, setiap 100 gram getuk goreng mengandung 3,2 mg besi dan 0,21 mg tiamina. Ini menunjukkan bahwa kandungan besi dan tiamina termasuk tinggi dan cukup tinggi. Mengonsumsi getuk goreng secara teratur sesuai angka kecukupan gizi atau sesuai kebutuhan gizi per hari dari Kemenkes RI bermanfaat untuk kesehatan seperti berikut ini. Meningkatkan dan menjaga sistem imunitas tubuh. Manfaat dari cukup tingginya kandungan besi dan tiamina. Lalu yang di tengah, manfaat getuk goreng pada sistem saraf dan otak. Berdasarkan data Kemenkes RI TKPI, setiap 100 gram getuk goreng mengandung 0,21 mg tiamina dan 3,2 mg besi. Ini menunjukkan bahwa kandungan tiamina dan besi termasuk tinggi dan cukup tinggi. Mengonsumsi getuk goreng secara teratur sesuai angka kecukupan gizi untuk sesuai kebutuhan gizi per hari dan Kemenkes RI bermanfaat untuk kesehatan seperti berikut ini. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan fungsi kognitif, kemampuan berpikir, manfaat dari cukup tingginya kandungan tiamina. Yang kedua, memberikan manfaat neurologis, manfaat dari cukup tingginya kandungan tiamina. Yang ketiga, mengurangi resiko terjadinya stres. Manfaat dari cukup tingginya kandungan tiamina. Yang keempat, mendukung mood, suasana hati. Manfaat dari cukup tingginya kandungan tiamina. Ternyata memakan getuk goreng juga bisa membuat mood kita menjadi baik loh. Dan yang terakhir, meningkatkan fungsi otak. Manfaat dari tingginya kandungan besi. Wah, ternyata banyak juga ya. Dan yang di sebelah paling kanan, manfaat getuk goreng pada tulang sistem rangka. Berdasarkan data Kemenkes RI TKPI, setiap 100 gram getuk goreng mengandung 3, mg besi. Ini menunjukkan bahwa kandungan besi termasuk tinggi dan cukup tinggi. Mengonsumsi getuk goreng secara teratur sesuai angka kecukupan gizi atau sesuai kebutuhan gizi per hari dari Kemenkes RI bermanfaat untuk kesehatan seperti berikut ini. Menurunkan resiko peradangan Osteoartritis, radang sendi mulut. Lutut. Manfaat dari cukup tingginya kandungan besi. Kekurangan mengonsumsi getuk goreng. Selain kelebihan, getuk goreng juga mempunyai kekurangan. Getuk goreng berbahan dasar dari singkong yang mengandung kalori tinggi yang dapat mengakibatkan 1. Kenaikan berat badan. Yang kedua, mengandung sianida yang jika masuk ke tubuh secara berlebih dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf. Yang ketiga, munculnya reaksi alergi. Bagi beberapa orang dengan kondisi tertentu, khususnya jika umbi tersebut tidak diolah dengan tepat.
Nah, ini waktunya kita menganalisis data getuk goreng dari Google Trends. Berdasarkan minat seiringnya waktu, di Google Trends ini kita dapat melihat diagram pencarian tentang getuk goreng. Dan lumayan juga ya penaikan dan penurunan yang searching getuk goreng. Yang terbanyak ada di posisi atas ini. Wah, pada tanggal 22 September 2023 pukul 03:48 ada sebanyak 100 orang yang men-searching getuk goreng. Berdasarkan data getuk goreng di Google Trends, ada 100 orang yang mencari resep getuk goreng, 73 orang yang mencari cara membuat getuk goreng, dan 18 orang yang mencari getuk goreng Purwokerto. Kira-kira mencari apa lagi ya? Nah, sekarang kita mencari minat menurut subwilayah kota. Wah, yang banyak men-searching getuk goreng paling tertinggi ada di kota Kebasan, yaitu 100 orang. Dan yang kedua ada Purwokerto sebanyak 11 orang. Yang ketiga Bekasi sebanyak 6 orang. Dan masih banyak kota-kota lain yang mencari makanan ini. Kira-kira di mana ya lokasi terdekat penjual getuk goreng di daerah saya? Apakah banyak atau malah sebaliknya, langka? Yuk kita cari tahu dari Google Maps atau Mbah Google. Wah, ini dia. Ternyata lumayan juga ya penjual getuk goreng yang ada di daerah rumah saya. Ratingnya juga tinggi-tinggi pula. Menurut rating tertinggi, saya memilih getuk goreng manis dan karamel aneka rasa yang mendapatkan rating atau bintang 5. Toko tersebut beralamat di Jalan Suyodono, nomor 14 Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Toko ini tidak tertera jam bukanya, tetapi di sini tertera jam tutupnya, pukul 21 atau pukul 9 malam. Dan di sini juga tertera nomor handphone si penjual. Kita juga bisa menjadi pengusaha getuk goreng, dan peluang usahanya juga lumayan loh. Keuntungan berwirausaha getuk goreng. Yang pertama, memiliki penggemar sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang relatif besar. Yang kedua, rutin melakukan promosi dengan iklan bisa meningkatkan selera pelanggan terhadap getuk goreng. Yang ketiga, meningkatkan kualitas wirausaha yang beragam. Keempat, harga bahan relatif murah dan mudah didapatkan. Keempat, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Dan yang terakhir, menjadikan standar budaya kerja yang baik, seperti kerja keras, disiplin, tekun, sesuai dengan asal-muasal wirausahawan. Kesimpulan dari video ini yaitu tujuan saya menganalisis makanan tradisional getuk goreng ini adalah untuk mengajak masyarakat semua lebih mengenali salah satu budaya makanan khas Indonesia yang berasal dari daerah Sokaraja, Banyumas. Dan agar kita semua lebih mendapatkan ilmu dalam penjelasan saya di video ini. Bisa juga menjadi referensi ide untuk peluang usaha kreativitas dan inovasi dalam pengembangan kemampuan mengelola bisnis dan keuangan dengan baik.
kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi sekarang ini. Wah, tiba di ujung video saja nih. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. See you in the next project video. Bye-bye. Thanks for watching. Watching. Yeah. Please subscribe.